Shalom Agent, welcome back to Agent Online Service. Wah, nggak kerasa ya kita sudah masuk di bulan yang baru lagi nih, di bulan November. Nah, kalau minggu lalu di bulan Oktober kita sudah belajar bagaimana kita bisa dipakai Tuhan walaupun kita masih kecil. Nah, untuk bisa dipakai Tuhan, kita harus terlebih dahulu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Caranya gimana? Salah satu caranya adalah dengan berdoa. Oleh sebab itu, tema Agent Online Service bulan November ini adalah doa. Nah, Kak Kesya mau tanya dulu nih, siapa di antara para agent semua yang rajin berdoa setiap hari? Angkat tangannya. Wah, Kak Kesya memang gak bisa lihat tangan-tangan yang terangkat, dan Kak Kesya gak bisa cek satu-satu agent di rumah berdoa atau enggak, tapi Tuhan Yesus melihat. Nah, tapi kenapa sih Kak kita harus berdoa? Karena doa itu adalah sarana kita untuk berkomunikasi sama Tuhan. Gimana caranya kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan kalau kita nggak pernah ngobrol sama Tuhan? Nah, di bulan ini kita akan belajar dari tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, bagaimana mereka berdoa, dan kira-kira apa aja sih ya yang mereka doakan? Penasaran? Oleh sebab itu, pastikan agent semua mengikuti Agent Online Service setiap minggunya ya. Seperti teman kita yang satu ini nih, dia juga semangat setia mengikuti Agent Online Service. Ini dia videonya. Short and tall, sama dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sah, aku bisa. Ta, bertalenta bersama Tuhan. Tuh, keren banget kan? Walaupun masih kecil tapi sudah semangat memuji Tuhan. Jadi yang lain jangan mau kalah ya. Oke, sebelum kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan dan mengerjakan aktivitas, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Kesya berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bisa kembali beribadah kepadamu. Walaupun masih beribadah di rumah, tapi kami yakin hadirat-Mu nyata di rumah kami masing-masing. Kau yang sertai kami ya, dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami hari ini dengan penuh ucapan syukur dan sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yuk kita mau bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama ya, pakai gerakan ya. Siap-siap. Telepon to Jesus, telepon to Jesus, telepon to Jesus every day. Halo? Telepon to Jesus, telepon to Jesus, telepon to Jesus every day. Halo? I want to talk to Jesus, I want to talk to Jesus, I want to talk to Jesus every day. Halo? I want to talk to Jesus, I want to talk to Jesus, I want to talk to Jesus every day. Halo? Telepon to Jesus, telepon to Jesus, telepon to Jesus every day. Halo? Telepon to Jesus, telepon to Jesus, telepon to Jesus every day. Halo? Jesus says he loves me, Jesus says he loves me, Jesus says he loves me every day. Halo? Jesus says he loves me, Jesus says he loves me, Jesus says he loves me every day.
Halo, telepon to Jesus, telepon to Jesus, telepon to Jesus every day. Halo, telepon to Jesus, telepon to Jesus, telepon to Jesus every day. Halo. Lagi dari awal, telepon to Jesus ya. Telepon to Jesus, telepon to Jesus, telepon to Jesus every day. Halo, telepon to Jesus, telepon to Jesus, telepon to Jesus every day. Halo, I want to talk to Jesus, I want to talk to Jesus, I want to talk to Jesus every day. Halo, I want to talk to Jesus, I want to talk to Jesus, I want to talk to Jesus every day. Halo. Yeay, kasih tepuk tangan buat kita semua. Nah, untuk dapat mengerti kehendak Tuhan, selain kita perlu berdoa setiap hari, kita juga perlu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, yuk Kak Kesha mau ajak kita semua nyanyi baca kitab suci, doa tiap hari dong. Yuk, tetap bangkit berdiri ya, kita nyanyi sama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Yeay, kita mau suarakan haleluya 3 kali ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Yeay. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk kita mau berdoa. Kita mau undang Tuhan Yesus, kita mau panggil Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita. Kita mau sama-sama nyanyi Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku.
Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yuk adik-adik yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Keisha berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah sertai kami saat kami memuji nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Bantu kami ya, supaya kami bisa duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Roh Kudus, bantu kami supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi maksud firman Tuhan buat kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sambut berkat firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom para ijen yang ada di rumah. Semuanya sudah siap mendengarkan cerita minggu ini? Wah, semuanya sudah duduk dengan rapi, dengan sikap terbaiknya. Oke, Kak Mini mau kasih tahu bahwa ibadah ijen bulan ini temanya adalah tentang doa. Apa itu doa? Doa itu adalah permohonan kita kepada Tuhan, atau boleh diartikan seperti ini: doa adalah datang ngobrol sama Tuhan. Sama seperti ketika kita ngobrol sama teman-teman kita, sama sahabat kita, sama orang tua kita, tetapi ngobrolnya pasti dengan sikap yang sopan dan dengan kata-kata yang baik. Nah, kita akan mulai cerita minggu ini, tetapi Kak Mini tidak cerita sendiri. Kak Mini akan bercerita ditemani oleh teman adik-adik yang ada di rumah. Siapa dia? Kita panggil saja Morgan. Shalom Kak Mini, shalom teman-teman. Shalom Morgan. Wow, bersemangat sekali Kak Mini hari ini karena tidak bercerita sendiri tetapi sama Ogan. Apa kabar Ogan? Baik dan sehat. Oh, good. Luar biasa, seperti adik-adik yang di rumah pasti semuanya dalam keadaan baik dan dalam keadaan yang sehat. Nah, Ogan, kita akan bercerita apa ya buat teman-teman kita yang ada di rumah? Raja Hizkia disembuhkan oleh Tuhan. Oh, jadi tema cerita hari ini, minggu ini adalah tentang Raja Hizkia disembuhkan Tuhan. Semua penasaran? Nah, Ogan, tapi Kak Mini sebelum cerita, Kak Mini mau tanya dulu. Ogan pernah sakit nggak? Pernah. Oh, pernah. Terus waktu Ogan sakit, Ogan minum obat nggak?
minum. Oh, minum obat. Waktu Ogan sakit, minum obat, Ogan sembuh nggak? Enggak. Oh, enggak langsung sembuh gitu ya. Terus waktu Ogan sudah minum obat, terus belum sembuh juga, selain minum obat, Ogan Berdoa. Oh, berdoa. Teman-teman yang di rumah, siapa di rumah kalau yang sedang sakit sudah minum obat lalu berdoa? Wah, pasti semuanya ya. Nah, terus sudah minum obat, sudah berdoa, sembuh nggak? Enggak langsung. Oh, nggak langsung sembuh, beberapa hari gitu ya. Iya. Tapi minum obatnya tetap rajin, Iya. berdoa terus. Iya. Lalu sembuh nggak? Sembuh, tapi harus nunggu bentar. Oh, sembuh tetapi menunggu sebentar. Terus menurut Ogan kan sudah sakit tuh, sudah minum obat, sudah berdoa, terus sembuh. Menurut Ogan, siapa yang menyembuhkan Ogan? Tuhan. Tuhan, kasih tepuk tangan. Nah, Ogan, kita akan mulai bercerita. Tadi kan apa yang menjadi tema cerita hari ini adalah tentang Raja Hizkia yang disembuhkan Tuhan. Jadi Ogan, apa yang terjadi dengan Raja Hizkia? Jadi pada suatu hari Raja Hizkia terkena sakit yang parah. Oke. Jadi Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya Oke. dan menyuruh Nabi Yesaya untuk berbicara kepada Raja Hizkia kalau dia akan mati dan penyakitnya tidak akan sembuh. Wah, adik-adik, pasti Raja Hizkia sedih ya. Kakak aja dengarnya sedih, Ogan. Padahal Raja Hizkia adalah orang yang setia, orang yang tulus hati, dan dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Kira-kira Ogan, apa yang dilakukan Raja Hizkia setelah Raja Hizkia mendengar bahwa dia tidak akan sembuh dan dia akan meninggal? Dia memalingkan wajahnya ke dinding dan berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta kesembuhan dan menangis dengan sangat. Oh, begitu. Yang dilakukan Raja Hizkia adalah dia berdoa dengan sungguh-sungguh, lalu kemudian dia minta kesembuhan sama Tuhan, dan setelah itu dia menangis dengan sangat. Wah, Kak Mini bisa ngerasain bagaimana sedihnya Raja Hizkia. Padahal Raja Hizkia adik-adik pada saat itu masih muda, usianya masih 39 tahun. Lalu Ogan, apakah Tuhan mendengar dan menjawab doa Raja Hizkia? Ya, jadi waktu itu Nabi Yesaya keluar dari ruangan Raja Hizkia dan Tuhan berfirman dan minta Nabi Yesaya untuk berbicara kepada Raja Hizkia kalau Raja Hizkia akan disembuhkan dan akan dilindungan dan umurnya akan diperpanjang 15 tahun. Wow, keren sekali Tuhan kita. Dia Allah yang mendengar dan menjawab doa kita. Jadi lalu Nabi Yesaya menyampaikan kepada Raja Hizkia bahwa penyakitnya akan disembuhkan, lalu akan mendapatkan perlindungan, lalu kemudian umurnya akan diperpanjang 15 tahun, begitu Ogan? Wah, keren sekali ya Tuhan kita ya. Kita kasih tepuk tangan dong, Gan. Wah. Nah, adik-adik, jadi kita bisa belajar dari kehidupan Raja Hizkia. Betul, Ogan? Kalau Raja Hizkia itu adalah orang yang setia sama Tuhan. Terus Raja Hizkia adalah orang yang tulus hati dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan.
Sehingga ketika Raja Hizkia sakit, dia berdoa dengan sungguh-sungguh minta kesembuhan dan Tuhan kabulkan doanya. Lalu Ogan, Kak Mini mau tanya, kalau dari yang diceritakan tadi tuh sama Ogan sama teman-teman, ada pesan nggak dari Ogan buat teman-teman kita yang ada di rumah? Ada. Selalu taat pada Tuhan dan rajin berdoa. Selalu taat kepada Tuhan dan rajin berdoa. Pesan yang luar biasa buat teman-teman yang ada di rumah. Oh iya, Ogan, hari ini ada ayat hafalan buat adik-adik kita yang ada di rumah, yaitu dari Yakobus 5 ayat 16b. Ogan boleh ikutin Kak Mini ya. Doa orang yang benar, Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. sangat besar kuasanya. Kita ulang kata-kata sangat besar kuasanya dengan begini. Sangat besar kuasanya. Oke, Ogan, kita sudah selesai bercerita untuk teman-teman kita para agent yang ada di rumah. Sekarang terima kasih Ogan sudah menemani Kak Mini bercerita hari ini. Sama-sama. Ogan bersuka cita. Bukan ikutin atau apa? Ogan senang, happy, Iya, senang menyampaikan cerita buat teman-teman di rumah. samper. Oke, teman-teman di rumah juga bisa loh menjadi seperti Ogan, seperti Daryl, seperti Jose, teman-teman yang lain yang melayani Tuhan. Nah, nanti adik-adik boleh hubungin Kak Mini atau Kak Vetra atau Kak Keisha ya. Nah, sekarang kita akan berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Ikutin Kak Mini berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat buat firman-Mu firman-Mu hari ini. hari ini. Tuhan, Tuhan, kami mau kami mau menjadi anak menjadi anak yang taat kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin berdoa, dan dan melakukan melakukan apa yang baik apa yang baik di mata Tuhan. di mata Tuhan. Berkati Berkati kami semua kami semua. di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan Sama-sama katakan amin. Good. Nah, tadi kita sudah mendengar cerita tentang siapa? Ya, tentang Raja Hizkia. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya penyakitnya disembuhkan sama Tuhan. Akhirnya dia sembuh dari penyakitnya, bahkan Tuhan memperpanjang umurnya. Nah, buat para agent yang mungkin lagi sakit atau lagi nggak enak badan, buruan cari siapa? Cari Tuhan dan berdoa minta kesembuhan kepada Tuhan. Tapi juga harus tetap minum obat ya kalau memang perlu minum obat. Oke? Good. Nah, sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Nanti kalau sudah selesai aktivitasnya, jangan lupa ya difoto lalu dikirim ke nomor yang ada di bawah ini. Nah, minggu lalu kayaknya aktivitasnya ada teka-teki ya. Kira-kira siapa aja ya yang berhasil menjawab teka-teki minggu lalu? Ini dia mereka. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Kak Keisha, ini tugas hari Minggu yang kemarin ya. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Harusnya kan aku mau dipakai Tuhan. Jadi aku terus M terus K terus U. Untuk aktivitas hari ini, apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan? Yang pertama, kita perlu gambar yang sudah di-print, gambar tangan seperti ini ya. Kemudian ada gunting, ada lem, ada spidol atau pulpen, ada kertas lipat. Nah, caranya gimana? Caranya gampang. Kita ambil dulu gambar tangan
yang sudah di print ini, kemudian kita gunting sesuai dengan pola. Tara! Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita lem ya, bagian yang ada garis-garisnya ini kita lem. Kemudian kita ambil kertas lipat, bebas warnanya, terserah agent di rumah. Kalau Kakisha mau pakai warna pink, kemudian kita tempel di sini. Setelah itu kita gunting lagi sesuai dengan pola ya. Tara! Kemudian di baliknya kita mau tulis ayat hafalan hari ini, yaitu apa? Yakobus 5 ayat 16b, yang bunyinya adalah doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini Kakisha pakai spidol warna pink. Selamat mencoba di rumah ya. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Kakisha udah tulis nih, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Nanti kalau agent semua sudah selesai mengerjakan aktivitas ini, jangan lupa difoto sambil senyum ya. Terus dikirim ke nomor yang ada di bawah ini supaya bisa ditampilkan di agent online service minggu depan. Oke? Selamat mengerjakan. Agent online service sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Sampai ketemu.